Tentukan digit terakhir dari penjumlahan 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, dan seterusnya sampai terakhir ditambah 2019 faktorial. Jadi tanda faktorial ini adalah tanda perkalian berurut dari mulai angka yang dimaksud sampai dengan 1 ya. Jadi misalnya 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan selanjutnya. Ya, ini dijumlahkan hasilnya berapa. Nah, yang ditanya adalah digit terakhir. Ya, digit terakhir artinya hanya satuannya saja. Nah, coba kita susun. 1 faktorial adalah 1, 2 faktorial 2 kali 1 2, 3 faktorial 6, 4 faktorial 24, 5 faktorial 120, 6 faktorial 720. Artinya setelah 5 faktorial satuannya adalah 0. Nah, artinya berapapun pertanyaan di sini, sampai berapa faktorial pun, maka yang kita lihat satuannya hanya sampai 4 faktorial. Ya, kita jumlahkan saja. 1 tambah 2 3, ya tambah 6 9, ya 9 tambah 24 artinya 33 ya. Nah, 33 satuannya adalah 3. Tentukan digit terakhir dari 1 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah seterusnya sampai tambah 2 pangkat 2019. Ingat, ini juga pertanyaannya adalah digit terakhir. Jadi bukan mencari masing-masing berapa lalu dijumlahkan. Ini tidak akan ketemu ya, artinya bukan tidak akan ketemu, akan mustahil ditemukan dalam waktu beberapa menit seperti itu. Nah, kita lihat di sini polanya adalah 1 ditambah 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16 karena satunya adalah 6 ya, dan seterusnya. Ini 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai, nah 2019 adalah seperti biasa kita mencari satuan dari 2 pangkat 2019. Jadi 2019 ini kita bagi 4 ya. Cara membaginya adalah yang terakhir saja karena kita ingin lihat sisanya. Ya, 19 dibagi 4 bisanya 4 ya. Sisanya 3. Maka urutan ketiga dari 2 pangkat satuannya adalah 8. Oke. Nah, setelah itu kita lihat di sini 2 tambah 4 tambah 8 tambah 6 ini satuannya ya. Yaitu 20. Nah, artinya satuannya adalah 0. Nah, setiap penjumlahan 2, 4, 8, 6 satuannya 0. Nah, artinya sampai terakhir sini itu 0 juga. Ya, tinggal kita lihat di sini ada 2, 4, 8. Ya, tidak sampai 6, artinya tidak 0. Jadi kita jumlahkan saja nih. 6 tambah 8 14, jadi satuannya adalah 4. Nah, di awal soal ada 1. Ya, jadi 1 ditambah 4. Ya, ini satuan dari hasil yang 2 pangkat ya. Satuannya 4. Nah, ini juga 1, jadi ditambahkan menjadi 5. Sekarung mentimun dan sekarung tomat ditimbang secara bersama menunjukkan berat 75 kg. Sekarung mentimun dan sekarung wortel ditimbang secara bersama menunjukkan berat 105 kg. Lalu sekarung tomat dan sekarung wortel ditimbang bersama menunjukkan berat 100 kg. Jadi berat sekarung tomat berapa? Nah, sekarang kita pola matematikan kalimat panjang ini. Jika mentimun M, tomat T, wortel W, maka di kalimat pertama M tambah T 75. Kalimat kedua M tambah W 105, T tambah W sama dengan 100. Ya, jadi kalau kita jumlahkan semua ini maka menjadi 2M tambah 2T tambah 2W atau 2 kali M tambah T tambah W sama dengan 280. Maka ketiganya jika ditimbang secara bersama adalah 140. Ya, ini kalau kita timbang ketiganya. Nah, sekarang yang diminta hanya tomat. Jadi kita lihat supaya tomat sendiri ya, maka M tambah W ini kita angkakan. Ya, angkanya dari mana? Ya dari sini. M tambah W kan 105. Maka tomat tambah 105
adalah 140 ya. Maka T-nya sendiri atau tomatnya sendiri adalah 140 dikurang 105, yaitu 35 kg. Jika Ani membagi umur Ibu Lita dengan 2, akan diperoleh sisa 1. Kemudian jika Ani membagi umur Ibu Lita dengan 3, 5, atau 6, maka akan diperoleh sisa 3. Oke, berapakah umur Ibu Lita? Nah, kalau kita polakan kalimat pertama, umur Lita ya, Ibu Lita adalah 2 kali X tambah 1. Jadi artinya 2X ini adalah Ibu Lita dibagi dengan 2 gitu ya. 2 kali berapapun umur Ibu Lita ditambah 1 gitu, karena sisanya 1. Nah, kemudian Ibu Lita kalau dikalimatkan dari sini adalah 3Y ditambah 3, 5W ditambah 3, 6Z ditambah 3. Nah, sebenarnya karena kelipatan 2 ya, sisa 3, kalau 3 itu dibagi 2 juga bersisa 1. Jadi ini bisa kita juga sebut sebagai 2X tambah 3. Oke. Nah, setelah itu kita lihat di sini polanya sama nih, sisanya 3 semua. Nah, kalau sisanya 3 semua, artinya kita tinggal mencari KPK dari yang angka-angka depan ini. Ya, KPK dari 2, 3, 5, dan 6. Nah, berapa KPK dari 2, 3, 5, dan 6? Yaitu 30. Nah, 30 ditambah sisanya, yaitu 33. Ya, betul nggak seperti ini? Kita lihat. 33 kalau dibagi 2 sisa 1. 33 dibagi 3 sisa 3. 33 dibagi 5 sisa 3. 33 dibagi 6 sisa juga 3. Tujuh orang pekerja dapat memotong rumput 7 kali ukuran lapangan tenis dalam waktu 7 hari. Berapa hari waktu yang diperlukan 4 orang pekerja untuk memotong rumput seluas 4 lapangan tenis? Jadi kalimat yang awal kita polakan dulu. 7 orang mengerjakan 7 lapangan selama 7 hari. Jadi 7 orang akan mengerjakan 1 lapangan 1 hari. Oke, maka per orang kemampuannya adalah mengerjakan 1 per 7 lapangan setiap hari. Ya, 1 bagian dari 7 ya, dari 1 bagian dari 7 orang ya, atau lapangan setiap harinya. Nah, sekarang kita lihat yang ditanya adalah 4 orang ya untuk mengerjakan rumput seluas 4 lapangan. Jadi kalau 4 orang ya tinggal kita kali 4 dari 1/7 ini. Ya, 4 orang kekuatan atau kemampuan kerjanya adalah 4 per 7 lapangan. Nah, sekarang yang dikerjakan berapa lapangan? 4 lapangan. Jadi untuk mengerjakan 4 lapangan adalah 4 lapangan per 7 hari. Ya, 4 lapangan dibagi dengan kemampuan kerja dari 4 orang tersebut, yaitu 4 dikali 7/4. Ya, ingat pembagian kalau dijadikan perkalian dibalik angkanya 4 dikali 7/4, sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 7 hari. 0,757575 dan seterusnya jika dijadikan pecahan terkecil A per B, maka nilai A plus B adalah, nah ini kalau sudah ada angka yang berulang seperti ini, angkanya 2 angka ya yang berulang ya, setiap 2 angka berulang, maka penyebutnya adalah 99. Oke. Nah, tinggal kita lihat di sini adalah hasil pembagian oleh 99, di sini adalah sisanya. Jadi karena ini 0, maka tinggal kita lihat sisanya 75. Jadi angka yang dimaksud adalah 75 per 99, karena 75 lebih kecil dari 99, jadi ini 0. Nah, ini sisanya, jadi tetap 75. Kalau kita sederhanakan menjadi 25 per 33 kalau kita bagi 3, maka nilai A plus B adalah 25 ditambah 33 adalah 58.
Setiap siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal yang diberikan pengawas ujian. Namun nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan, maka banyaknya pilihan yang bisa dilakukan adalah, jadi ada 10 soal, harus dikerjakan 8 soal, sementara 1 sampai 5 sudah wajib dikerjakan. Jadi ini tidak masuk hitungan. Yang masuk hitungan adalah ini, ya, yang bisa dipilih di antara 3 di antara 5. Oke, maka caranya adalah kita mengambil 3 dari 5 pilihan yang ada. 5 kombinasi 3 maksudnya. Caranya 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Oke, maka 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 3 kali 2 kali 1 adalah 3 faktorial. Ya, 5 dikurang 3 faktorial berarti 2 faktorial dikali 3 faktorial. Ini 3 faktorial dengan 3 faktorial bisa kita coret. Lalu 2 faktorial adalah 2, 4 dibagi 2 adalah 2, sehingga hasil akhirnya adalah 10 pilihan yang bisa dilakukan atau dipilih dari nomor 6 sampai 10 untuk mendapatkan 3 nomor untuk dikerjakan. Jika A 6, 7, 9B adalah 5 angka yang habis dibagi dengan 72, maka nilai bilangan tersebut berapa? Jadi kita akan mencari nilai A berapa, nilai B berapa, sehingga habis dibagi 72. Nah, 72 adalah hasil perkalian antara 8 dikali 9. Ya, 8 dan 9 adalah bilangan yang saling prima, yaitu FPB-nya 1, ya, dia berurutan. Nah, sehingga bilangan A 679B harus bisa dibagi 8 dan atau harus bisa dibagi dengan 9. Itu syaratnya. Nah, bagaimana untuk mengetahui nilai A dan B-nya? Kita pakai sifat bilangan habis dibagi 8 dan bilangan habis dibagi 9. Awalnya kita lakukan syarat yang bilangan habis dibagi 8, yaitu 3 digit akhir harus bisa dibagi 8, ya, atau kelipatan 8. Jadi kita lihat di sini 79B, ya, 79 dibagi 8 yaitu 9, ya, sisanya 7. 70 berapa yang habis dibagi 8, yaitu 72. Oh, berarti B-nya adalah 2. Oke. Nah, sesudah B-nya 2, kita masukkan ke angkanya dulu. Jadi A6792. Nah, baru kita masuk ke syarat bilangan habis dibagi 9, yaitu jumlah digit. Ya, digitnya dijumlahkan merupakan kelipatan 9. Jadi A ditambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 2, ya, harus kelipatan 9. Jadi A, kita lihat di sini 9 habis, ya, selesai. 7 tambah 2 juga 9 habis, selesai. Nah, tinggal PR-nya adalah 6. A ditambah 6 sama dengan 9. Nah, berapa A-nya? A-nya adalah 3. Oke, jadi bilangan yang dimaksud adalah 3, 6, 7, 9, 2. Ya, kalau kita bagi dengan 72 hasilnya 511. Jika X adalah hasil penyebelahan 7 bilangan prima pertama dan Y adalah hasil penyebelahan faktor-faktor prima dari 195, berapa kuadrat selisih dari X dan Y? Nah, kita deskripsikan langsung, ya. 7 bilangan prima pertama adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Ini kita jumlahkan menjadi 58. Lalu faktor prima dari 195 yaitu 3 kali 5 kali 13, ya, ini juga kita jumlahkan menjadi 21. Berapa kuadrat selisih? Ya, kuadrat selisih artinya selisihnya nanti dikuadratkan, gitu, ya. Jadi 58 dikurang 21 kuadrat yaitu 37 kuadrat sama dengan 1369. Pada hari Minggu, jumlah uang Tora dan Anggun berbanding 3:1. Pada hari Senin, Tora memberi uang sejumlah 50.000 kepada Anggun. Sekarang perbandingan jumlah uang Tora dan Anggun menjadi 1:2. Jumlah uang Tora dan uang Anggun pada hari Minggu atau pada awal perhitungan, seperti itu, ya. Oke, kita polakan menjadi kalimat matematika. Ya, Tora
dibanding anggun adalah 3:1, atau tora adalah 3 kali anggun ya, artinya uang tora 3 kali uang anggun. Nah, hari Senin tora memberikan uang sejumlah 50.000 kepada anggun ya. Akibatnya tora berkurang 50.000 dan saat yang sama anggun bertambah 50.000. Jadi kalimatnya seperti ini. Jadi yang sering menjadi kekeliruan adalah hanya toranya yang berkurang, anggunnya tidak ditambahkan. Jadi ini di sini hati-hati. Ya, tora min 50.000 per anggun tambah 50.000, perbandingannya 1:2. Jadi kita kali silang ya, 2T min 100, jadi 2 kali tora dikurang 2 kali 50.000 sama dengan A anggun ya ditambah 50.000, ini kali 1. Nah, selanjutnya si T ini kita akan ganti dengan 3A karena T adalah 3A. Jadi 2 kali 3A adalah 6A min 100.000 sama dengan A plus 50.000. Jadi 5A adalah 100 tambah 50 yaitu 150. A adalah 150 dibagi 5 yaitu 30.000. Jadi uang anggun adalah 30.000. Tora adalah 3 kali uang anggun ya 90.000. Nah, jumlah uang tora dan anggun artinya tinggal ditambahkan menjadi 120.000.